Khatib tidak bosan-bosannya mengajak diri ini dan segenap jamaah Jumat. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam artian al-imtithalu awamirillah wajtinabin nawahi, menjunjung tinggi perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, tema khutbah khatib pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu 3 golongan manusia yang hidupnya tidak pernah rugi. Itu tercantum di dalam Al-Quran dalam surah Al-Asr. Wal asr, demi masa, demi waktu. Di ayat ini kalau kami di pesantren di dalam ilmu nahu diawali dengan huruf waw. Waw di sini adalah huruf qasam. Gunanya untuk bersumpah. Wal asri, demi masa. Kenapa Allah bersumpah demi masa? Karena saking berharganya masa, saking berharganya waktu. 1 detik, 1 menit, 1 hari saja waktu kita berlalu. Yang 1 detik, 1 menit, 1 hari itu tidak akan pernah kembali lagi. Sehingga Imam Al-Ghazali pernah melontarkan pertanyaan kepada murid-muridnya. Wahai murid-muridku, apakah yang paling jauh di atas dunia ini? Maka murid-muridnya menjawab, wahai guru, yang paling jauh adalah matahari. Yang paling jauh itu adalah bulan. Dan banyak jawaban mereka. Tapi apa kata Imam Al-Ghazali? Ketahuilah murid-muridku, seluruh apa yang kalian jawab, seluruhnya betul. Tapi yang aku maksud adalah yang paling jauh di atas dunia ini adalah waktu kita yang sudah berlalu. 1 menit saja waktu kita berlalu, yang 1 menit itu tidak akan pernah kembali lagi. Pepatah Arab mengatakan, al-waktu kasayf wa illam taqtahu qata'aka. Waktu itu laksana pedang, apabila kamu tidak pandai mempergunakannya, maka pedang itulah yang akan membinasakanmu. Oleh karena itu kaum muslimin, pergunakan waktu kita dengan sebaik-baik mungkin. Innal insana lafi khusrin. Sungguh kehidupan manusia itu berada dalam kerugian. Yang kaya rugi, kata Allah. Yang miskin sudah miskin rugi. Pejabat rugi, para petani rugi, para nelayan rugi. Kenapa? Karena manusia itu beda dengan binatang. Kalau kita tambah hari, tambah bulan, tambah tahun, tambah tua. Tapi kalau binatang, contohnya kambing, itu tambah hari, tambah bulan, tambah tahun, tambah mahal. Dijadikan oleh orang untuk berkurban di hari raya Idul Adha. Tapi kalau kita tambah hari, tambah bulan, tambah tahun, tambah tua dan berpenyakitan. Lantas siapakah orang yang tidak dirugikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Illal ladzina amanu. Orang yang tidak dirugikan oleh Allah hidupnya, yaitu yang pertama adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa amilus shalihat, orang yang mau beramal soleh. Yang ketiga, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang ketiga, orang yang mau saling menasihati dalam kebenaran dan mau saling menasihati dalam kesabaran. Yang pertama tadi adalah orang-orang yang beriman. Berbicara masalah iman, apa sih tandanya orang yang beriman?
Apakah tanda orang yang beriman itu pakai peci, pakai serban, pakai jubah, pakai baju koko? Tidak, ternyata kaum muslimin. Itu semua bisa dibeli. Di dalam kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani, tanda-tanda keberadaan iman seseorang itu ada 4. An-nasa'irul iman. Tanda-tanda bahwa ada di dalam diri manusia itu ada iman, ada 4. Salah satunya adalah at-taqwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa adalah al-imtithalu awamirillah wa jitinabin nawahi, menjunjung tinggi perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin, kalau kita pernah melihat ada orang rajin salat 5 waktu sehari semalam, kemudian rajin berjamaah ke masjid, kemudian dia rajin berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, itu sudah bisa dikatakan bertakwa. Karena apa? Karena dia sedang menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita melihat ada orang jauh dari lidahnya, jauh daripada mencaci orang, menyakiti hati orang, menggibah orang, kemudian dia pelihara perbuatannya untuk tidak melakukan perbuatan maksiat, main judi, main chip dan lain sebagainya, itu sudah bisa dikatakan bertakwa. Karena apa? Karena dia sedang meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, orang-orang yang hidupnya tidak pernah rugi, wa amilus salihat, mau beramal saleh apapun amalnya, baik itu salat, puasa, zakat dan lain-lain, itu tentunya harus memiliki niat yang ikhlas. Tanpa niat yang ikhlas, amal itu akan nol nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang-orang yang hidupnya tidak pernah rugi, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yaitu orang-orang yang mau saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kenapa penting kita saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati? Karena kaum muslimin, kalau ada di kampung warga berbuat kemaksiatan, kemudian tidak ada yang mencegahnya, tidak ada yang menasihatinya, apabila datang azab Allah, apabila datang musibah dari Allah, apakah dia sendiri yang akan kena azab? Tidak kaum muslimin, akan tetapi satu kampung itu juga ikut kena azab. Itu ibaratnya kaum muslimin, kalau ada kapal berlayar di tengah lautan, kemudian ada satu orang yang membocornya, apakah dia sendiri yang akan tenggelam? Tidak, akan tetapi seluruh orang yang berada di dalam kapal itu akan ikut tenggelam. Itulah perumpamaan orang-orang yang ada berbuat maksiat di kampung, kemudian tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang mencegahnya. Itulah perumpamaannya seperti kapal yang berlayar di lautan, ada satu orang yang membocorinya. Kaum muslimin yang berbahagia, jadi kaum muslimin, kalau ada sanak famili kita, cucu kemenakan kita berbuat kesalahan atau berbuat kemaksiatan, mari kita ingat mengingatkan, nasihat menasihati, cegah dengan segera sebelum azab itu datang kepada kita. Jadi kesimpulannya kaum muslimin, ada 3 golongan manusia yang hidupnya tidak akan pernah rugi. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, mau beramal soleh.
Yang ketiga, mau saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Apabila yang tiga ini berkumpul di dalam diri kita, ada di dalam diri kita, maka hidup kita tambah hari, tambah bulan, tambah tahun akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat nanti Allah masukkan kita ke dalam surga. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.